Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa pula kita kirimkan salam kepada arwah junjungan umat sedunia, yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 7 akan melakukan presentasi tentang termoregulasi. Sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Dini Febrianti Mikra, dengan NIM 200316062. Dan saya Hasna Lutifah dengan NIM 2003-1072. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh Hasna Lutifah. Baiklah teman-teman, untuk materi diskusi kali ini kita ada dua topik, yaitu tentang termoregulasi pada hewan akuatik dan termoregulasi pada hewan terestrial atau hewan darat. Nah, sebelum itu teman-teman mestinya harus tahu apa itu sebenarnya termoregulasi. Di sini kami menyimpulkan termoregulasi adalah suatu mekanisme hewan hidup untuk dapat mempertahankan suhu internal agar berada dalam kisaran yang dapat tertolerir, yang artinya kemampuan pada suatu makhluk hidup untuk dapat bertahan dari suhu yang di bawah ambang atau di atasnya. Termoregulasi sendiri terjadi dengan mengatur keseimbangan antara peredaran panas dengan pelepasan panas. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang termoregulasi pada hewan akuatik. Nah, hewan akuatik ini dia merupakan hewan yang habitatnya di air kebanyakan. Nah, dia ini tidak mengalami masalah pada thermal karena hewan ini memiliki spesifik dalam termoregulasinya. Kemudian hewan akuatik ini memiliki kecenderungan untuk dapat bertahan di air yang memiliki panas yang spesifik dan dapat mengalami penurunan atau peningkatan secara lamban, sehingga hanya memiliki efek yang kecil terhadap perubahan temperatur suhunya. Kemudian hewan terestrial atau hewan darat, yang mana hewan ini hidupnya kebanyakan di darat. Dia tidak memiliki masalah yang akut terhadap temperatur karena adanya radiasi panas matahari yang dapat mencapai lebih dari batas letalnya. Kemudian udara memiliki panas spesifik dan dapat mengalami peningkatan atau kehilangan panas secara cepat. Teman-teman, mungkin ini merupakan kisaran temperatur dari berbagai hewan. Di sini ada beberapa, contohnya adalah toleransi hewan gurun sekitar 50 derajat. Nah, hewan gurun ini diperkirakan hanya mampu bertahan hidup di kisaran suhu 50 derajat. Lebih dari itu akan ada kemungkinan hewan tersebut akan sulit untuk mentolerir suhu yang ada. Kemudian hewan toleransi penyu atau unta sekitar 45 derajat Celcius. Lalu untuk burung 39 sampai 44 derajat Celcius. Nah, untuk temperatur bagian dalam burung itu kisaran 39 sampai 44 derajat Celcius. Nah, sedangkan untuk hewan invertebrata di pantai sekitaran 20 derajat Celcius. Kemudian kita akan belajar tentang nomenklatur termoregulasi, yang mana berdasarkan temperatur tubuhnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama homotermis, yang kedua. Dan kita akan bahas apa itu sebenarnya homotermis dan polylotermis. Singkat saja teman-teman, apa sebenarnya homotermis itu? Jadi homotermis itu merupakan pembagian hewan berdasarkan temperatur tubuhnya, yang mana hewan ini dapat menjaga suhu tubuhnya pada kondisi yang relatif konstan, sehingga suhu tubuhnya ini tidak terlalu berada dalam kisaran yang luas. Contohnya adalah Aves dan mamalia. Selanjutnya adalah hewan polylotermis, yang merupakan hewan-hewan yang suhu tubuhnya mengalami perubahan mengikuti suhu eksternal.
Kelompok ini meliputi invertebrata dan hewan akuatis seperti ikan, amfibi, dan reptil. Nomenklatur termoregulasi berdasarkan laju kondisi termal. Itu dibagi dua juga. Ada yang namanya ektotermis dan ada juga yang namanya endotermis. Nah, di sini ada juga pengertian sudah kami cantumkan, di mana ektotermis sendiri merupakan hewan yang memperoleh panas dari lingkungan dan akan meregulasi temperatur tubuhnya berdasarkan produksi panas dalam tubuhnya. Jadi suhunya itu berdasarkan misalnya tuh suhu dalam tubuh dia diperoleh dari panas dari lingkungannya. Nah, kemudian hewan ektotermis ini sangat tergantung pada panas lingkungan untuk menentukan suhu tubuhnya. Kelompok yang termasuk dalam ektotermis adalah invertebrata, ikan, amfibi, dan reptil. Kemudian selanjutnya adalah endotermis. Endotermis sendiri merupakan sebagian kecil hewan yang menghasilkan panas yang cukup dari metabolisme oksidatifnya dan menjaga temperatur tubuh pada level yang konstan sehingga panas tubuhnya tergantung pada produksi internal sendiri. Berarti kita dapat menyimpulkan kalau ektotermis itu dia mengatur suhunya, maksud saya pengaruh suhu terhadap tubuhnya sangat bergantung sekali dengan kondisi lingkungannya. Sementara untuk endotermis ini tidak, tapi berdasarkan metabolisme oksidatif pada tubuhnya. Nah, contoh dari endotermis sendiri merupakan seperti hewan burung dan mamalia. Hewan polyektotermis ya suhu tubuhnya itu melalui beberapa mekanisme fisika. Yang pertamanya adanya insulasi yang sedikit. Yang mana insulasi sedikit ini akan memungkinkan kehilangan panas yang lebih cepat dan dapat mencegah akumulasi panas yang tersimpan dalam tubuh. Yang kedua, memiliki suhu inti tubuh lebih rendah daripada suhu lingkungannya. Yang terakhir, yaitu pada kondisi yang lingkungannya lebih tinggi, panas tubuh akan dikurangi melalui evaporasi. Sedangkan yang suhunya rendah, dia tidak akan terjadi proses regulasi spesifik untuk memproduksi panasnya. Untuk hewan invertebrata akuatik seperti larva siromonet, panasnya itu mentolerir sekitar 50 derajat, sedangkan hewan-hewan seperti insekta lainnya hanya dapat bertahan pada suhu di bawah titik beku dalam periode yang relatif lebih panjang. Kemudian untuk vertebrata akuatis ini seperti ikan, suhu tubuhnya dipertahankan untuk tetap dengan suhu lingkungan. Jadi vertebrata akuatik ini cenderung suhu tubuhnya dipertahankan sama dengan suhu lingkungannya. Ikan ini memiliki laju metabolisme yang sangat rendah, sehingga laju pertukaran panasnya juga lebih rendah. Nah, mungkin untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya di Februari Mitra. Kepada Dini, mungkin waktu untuk dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang mana materinya tentang suhu tubuh pada poikilotermis. Hewan-hewan poikilotermis terestrial menjaga suhu tubuh agar hampir sama dengan suhu lingkungan. Namun, pada hewan ini ada permasalahannya, yaitu adanya fluktuasi suhu lingkungan yang lebih besar dan lebih beragam tergantung habitat yang didiaminya. Hewan yang hidup di gurun mengalami variasi suhu harian yang sangat ekstrim, di mana siang hari sangat panas dan malam hari sangat dingin. Kisaran suhu siang dan malam sampai malam 10 derajat Celcius sampai dengan 45 derajat Celcius. Pada siang hari di musim panas, suhu lingkungan bisa mencapai 50 derajat Celcius. Hewan yang hidup di daerah Arktika juga dihadapkan dengan permasalahan yang sama, di mana terjadi variasi temperatur dari 20 sampai 60 derajat Celcius. Suhu tubuh pada poikilotermis. Hewan invertebrata terestrial merupakan kelompok hewan yang memiliki daya adaptasi maksimum terhadap suhu lingkungannya. Kelompok hewan tersebut adalah arthropoda dan insekta, di mana kedua kelompok hewan ini memperlihatkan aktivitas aktif di lingkungan yang panasnya cukup ekstrim. Suhu tubuh pada homeotermis. Kelompok vertebrata terestrial pertama yang menunjukkan gejala adanya usaha awal dari mekanisme termoregulasi adalah reptil. Adapun burung dan mamalia secara independen memiliki piranti-piranti yang efisien untuk menjaga suhu tubuh. Panas tubuh yang dihasilkan dan dipertahankan pada kondisi lingkungan yang dingin, sedangkan panas akan direduksi pada kondisi lingkungan bersuhu tinggi.
Pertukaran panas antara tubuh dan lingkungan diregulasi melalui pusat termoregulasi di hipotalamus yang berfungsi sebagai termostat. Regulasi suhu tubuh hewan vertebrata terestrial dilakukan dengan cara fisika dan kimia. Burung memiliki daya adaptasi terhadap suhu tinggi lebih baik daripada mamalia. Burung memiliki suhu tubuh berkisar 39 hingga 45 derajat Celcius. Jika suhu lingkungan lebih tinggi daripada suhu tubuh, maka burung akan melepaskan panas melalui mekanisme fisika seperti konduksi, konveksi, dan radiasi. Kendati burung memiliki suhu tubuh yang lebih tinggi, ia tidak akan berkeringat. Bulu yang tebal berfungsi sebagai insulator dan meminimalisir kehilangan air. Mamalia yang hidup di daerah dingin akan mempertahankan suhu tubuhnya untuk lebih tinggi dari suhu lingkungan. Selama musim dingin yang intens, suhu tubuh mamalia akan relatif tetap konstan. Hal ini disebabkan oleh adanya yang pertama, efisiensi insulasi tubuh dengan adanya rambut tebal dan lemak di bawah kulit. Yang kedua, efektifnya kerja pengontrol vasomotor serta mekanisme pertukaran panas counter current dalam sistem peredaran, serta menurunnya sensitivitas terhadap suhu pada reseptor di bagian perifer. Ini merupakan referensi dalam pembuatan PowerPoint ini. Sekian presentasi dari kelompok 7. Jika ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Untuk sesi tanya jawab atau penambahan materi atau tambahan jawaban akan dilaksanakan pada e-learning di forum diskusi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.